Om Swastiastu, anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Sehat. Sebelumnya ada yang tidak hadir. Kartika. Kemana Kartikanya? Sakit. Oh, kita doakan untuk Kartika biar lekas sembuh ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mang Bayu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mang Bayu. Seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelumnya silakan anak berdiri ya. Ya, periksa kerapian kalian dulu ya. Ya, anak-anak silakan duduk kembali ya. Sudah semuanya bersemangat. Sekarang kita lanjut ke Mas PPK ya. Salam PPK. Salam. Anak-anak, Bapak harapkan di masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak kurangi dulu untuk keluar rumah ya. Sekarang kita lanjut ke literasi. Silakan anak-anak baca sepintas ya. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Anak-anak, tadi sebelum anak-anak mengikuti kegiatan hari ini, anak-anak sudah cuci muka? Sudah. Anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan anak dapatkan. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan inti ya. Ya, sekarang Bapak beri waktu untuk anak-anak membacanya. Kemudian anak-anak nanti akan mencari peristiwa apa yang terjadi pada teks yang sudah anak baca tersebut. Ya, silakan anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, dari teks yang anak-anak baca tadi, yang mati tadi, peristiwa apa yang anak-anak dapatkan dari teks tersebut? Ya, silakan Kadek Dinda. Tercemarnya air. Ya, tercemarnya air. Apa yang menyebabkan tercemarnya air tersebut? Ya, silakan Kadek Ayu. Pembuangan sampah di sungai. Ya, pembuangan sampah di sungai ya, itu yang menyebabkan pencemaran air. Bagaimana caranya menanggulangi supaya air itu tetap lestari? Ya, Kadek Dinda lagi. Tidak membuang sampah ke sungai. Ya, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Anak, bicara tentang air, anak-anak sudah menyebutkan manfaat-manfaat air tersebut. Itu sangat banyak. Nah, mengapa air tersebut tidak pernah habis di bumi? Apa yang menyebabkan? Ya, Kadek Dinda lagi. Karena adanya siklus daur ulang air. Ya, karena adanya siklus daur ulang air ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa itu siklus daur ulang air, kemudian tahap-tahapannya seperti apa? Silakan anak-anak simak video sekarang yang akan Bapak tampilkan. Kemudian nanti anak-anak catat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada video yang Bapak tampilkan. Sudah diamati tadi videonya? Sudah. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa apa yang anak-anak temukan
pada video tersebut? Ya, silakan Dinda. Siklus air. Ya, siklus air. Yang lainnya? Ya, Dila. Penguapan. Ya, adanya proses penguapan. Atau lagi peristiwa apa lagi selain evaporasi penguapan? Ya, Dayu. Proses pengembunan atau kondensasi. Iya, proses pengembunan atau kondensasi. Lagi apa lagi? Ya, Dayu lagi. Presipitasi. Jatuhnya titik air. Iya, adanya presipitasi atau proses jatuhnya titik-titik air ya. Nah, di sana anak-anak sudah semuanya mengamat video tersebut. Di sana sudah dijawab kenapa air di bumi tidak pernah habis. Nah, itu disebabkan karenanya adanya siklus air ya. Anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, sekarang Bapak akan menyuruh anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, untuk itu anak-anak silakan dulu dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau waktunya sudah habis, anak-anak join kembali. Ya, untuk sekarang silakan anak kerjakan dulu LKPD-nya. Boleh dulu untuk meninggalkan room. Ya, silakan. Sudah semua? Nah, Sudah. sekarang kita akan bahas LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, sebelumnya Bapak tampilkan dulu LKPD-nya. Kita lanjut ke LKPD yang pertama. Siapa yang mau menyampaikan hasil LKPD yang pertama? Ya, silakan Dinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari gambar yang saya amati. Proses terjadinya dalam siklus air adalah pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi atau pengembunan, presipitasi atau hujan. Ya, terima kasih Dinda ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Dinda. Nah, untuk yang kedua itu membuat skema atau membuat gambar, kemudian menyampaikan siklus proses-proses yang terjadi pada gambar yang anak buat. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Lo Juni mau menyampaikan. Ya, tunggu dulu ya Lo. Bapak akan tampilkan gambar yang sudah Ilo buat ya. Silakan Lo, jelaskan gambar yang sudah Ilo buat ini. Ya, silakan Lo. Dari bagian yang saya buat menjelaskan proses-proses siklus air. Pertama, sinar matahari menyinari permukaan laut, danau, dan sungai. Kemudian, lama-kelamaan air tersebut mengalami proses penguapan atau evaporasi. Dan penguapan tersebut juga terjadi pada tumbuhan atau transpirasi. Uap tersebut kemudian naik dan akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi sehingga terbentuklah awan. Kemudian awan tersebut dikirim ke dataran tinggi oleh angin karena awan tersebut tidak mampu lagi membentuk titik-titik uap air tersebut sehingga titik-titik air tersebut jatuh kembali ke bumi atau presipitasi yang disebut dengan hujan. Kemudian air hujan tersebut mengalir di dataran dan ada juga yang diserap oleh tanah atau infiltrasi sehingga kembali lagi ke sungai, ke danau dan ke laut, dan kemudian kembali lagi ke proses yang pertama secara terus menerus. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya, sudah semangat sekali Lo Juni ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Lo Juni. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil LKPD yang sudah dibuat? Ya, Dek Ayu. Simpul LKPD. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan setelah mengerjakan LKPD
LKPD adalah daur air atau siklus air adalah perputaran yang tidak berhenti dari air yang ada di bumi, naik ke atmosfer hingga kembali lagi ke bumi. Secara sederhana. Ya, terima kasih Adik Ayu sudah menyampaikan hasil kesimpulan KPD ya. Nah, anak-anak, berbicara tentang air ya, banyak yang dapat kita lakukan. Nah, salah satunya di sini yaitu dengan menyanyikan lagu tentang air terjun ya. Nah, untuk itu sekarang Bapak akan tampilkan. Anak, siapa yang menciptakan lagu tersebut dan apa judulnya? Ya, lucu nih. Ate Mahmud, air terjun. Iya, yang menciptakan adalah Ade Mahmud dengan judul lagunya itu Air Terjun ya. Terima kasih anak-anak sudah semuanya ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini ya, meskipun kita dalam situasi pandemi seperti ini ya. Nah, tadi anak-anak yang sudah mengerti dalam menyampaikan jawaban baik di LKPD, baik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak beri. Nah, itu tolong ditingkatkan lagi atau minimal dipertahankan. Nah, bagi anak-anak yang masih belum percaya diri untuk menyampaikan LKPD atau pertanyaan atau pendapat dari anak-anak, jangan berkecil hati. Kita di sini masih dalam proses belajar ya. Sampai sana dari pelajaran ini ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum diakhiri, siapa yang mau menyimpulkan dulu pelajaran hari ini? Ya, Dinda. Jangan malu-malu ya, silakan Dinda. Dari pembelajaran hari ini saya dapat simpulkan yaitu proses siklus air ada evaporasi, penguapan, kondensasi, pengumuman, dan presipitasisi pengendapan. Kemudian berubah menjadi titik-titik air. Siklus air sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi, misalnya untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya Dinda sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, anak, dari kegiatan hari ini ada yang kurang dipahami? Tidak. Ya, tidak. Kemudian pada kegiatan hari ini materi yang mana anak-anak paling sukai? Nyanyi. Ya, menyanyi ya. Nah, untuk evaluasi anak-anak hasil belajar hari ini nanti akan Bapak kirimkan lewat WA Group. Ya, itu berupa Google Form ya. Jadi anak-anak kerjakan, Bapak beri waktu 1 jam setelah selesai pembelajaran ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran ketiga ya. Selanjutnya salam PPK. Nah, anak Bapak tekankan sekali lagi. Ini terutama mungkin bagi anak-anak yang sering keluyuran ya. Mungkin ada beberapa anak-anak yang sering keluyuran, Bapak tekankan sekali lagi, kurangi bermain di luar rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, selamat melanjutkan aktivitas anak-anak, sampai jumpa ya.